Halo adik-adik yang disayangi Tuhan Yesus, apa kabar? Nah, sekarang adik-adik bertemu dengan Paman Sakeus. Ya, Paman Sakeus. Adik-adik tahu kan Sakeus? Ini Paman pakai nama Paman Sakeus. Paman Sakeus mau menyampaikan pesan buat adik-adik supaya adik-adik bisa menjalani kehidupan didasari oleh firman Tuhan, ya. Nah, hari ini Paman Sakeus mau berbicara dari kitab Yakobus. Nah, itu perjanjian baru pasal 3, ya. Itu dari ayat 2 sampai 12. Tapi kayaknya terlalu panjang, ya. Ini satu perikop, jadi Paman Sakeus ambil saja yang bisa dipahami oleh adik-adik semuanya, ya. Nah, dalam Yakobus 3 ini dibicarakan oleh Yakobus mengenai bahwa lidah itu bisa membuat dosa walaupun kecil. Loh, aneh ya, walaupun kecil jangan dikira dia bisa membuat suatu dosa. Dan kalau udah dosa, ya Tuhan tidak berkenan. Nah, Paman Sakeus mau bacakan dari ayat 3, ya. Nanti dilanjutkan ke ayat berapa? 8, 9, ya, atau 10. Nah, supaya adik-adik tahu apa pesan yang mau disampaikan oleh Tuhan buat adik-adik, buat kita semuanya, ya. Nah, dalam ayat 3 dikatakan demikian. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda, sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian, kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Dan lihat saja, kapal-kapal walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Nah, demikian juga lidah. Walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar, ya. Nah, terus diteruskan ayat 6. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Nah, adik-adik, di sini dikatakan apa, ya? Yang kecil, yaitu lidah, bisa menimbulkan dosa, walaupun itu ada di antara anggota tubuh kita. Nah, kita akan membaca lanjutnya, ya, ayat 7. Semua jenis binatang liar, burung-burung, serta binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakkan dan telah dijinakkan oleh sifat manusia. Ayat 8, tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Nah, ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkendali, yang tak terkuasai, dan penuh racun yang mematikan. Nah, ini ayat 9, kita perhatikan, ya. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita. Dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Ayat 10, dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini, saudara-saudaraku, tidak boleh demikian terjadi. Nah, adik-adik semuanya, bagaimana adik-adik?
dengan lidah adik-adik sudah dikendalikan dengan baik, apa yang diperintahkan Yakobus, yaitu lidah untuk memuji Tuhan. Tadi ayat 9 dikatakan, ya kan, dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita. Tetapi kadang dengan lidah kita juga mengutuk. Nah, itu tidak boleh terjadi, kata Yakobus, ya. Nah, jadi kita dipesan untuk menggunakan lidah kita untuk memuji Tuhan, ya, untuk bersyukur. Kalau ada apa-apa kita berkata, puji Tuhan, terima kasih Tuhan, ya, bukan mengutuk. Kita juga memberkati, pakai untuk memberkati. Halo teman, Tuhan memberkati ya, God bless you, Tuhan akan menolongmu, Tuhan akan menyembuhkanmu teman, Tuhan akan membimbingmu teman, Tuhan akan menolongmu, ya. Jadi bukan mengutuk. Mengutuk itu ya seperti kita menghina, meledek, mengata-ngatai yang kasar atau yang tidak pantas, ya. Lalu kita menjelek-jelekan orang, suka gosipin orang, itu tidak boleh. Itu bertentangan dengan lidah kita sendiri yang harusnya untuk memuji Tuhan. Nah, mari kita biasakan selalu, terima kasih Tuhan, puji Tuhan, saya mendapatkan nilai bagus, puji Tuhan, cuaca hari ini bagus, puji Tuhan. Teman-teman kita doakan ya. Nah, kalau ada teman-teman yang mengutuk bagaimana? Ya, kita diamkan aja, kita serahkan pada Tuhan, kita bilang, Tuhan, ampuni Tuhan, teman yang telah mengutuk, sadarkan dia agar dia berbalik menggunakan lidah untuk memuji Tuhan. Ampuni dia Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Nah, itulah pesan yang disampaikan oleh Yakobus. Tentu adik-adik dan paman Sakeus juga harus berusaha, bukan? Untuk hidup dengan penuh pujian. Mari kita berdoa ya. Bapa kami yang di surga, Tuhan Yesus yang penuh kasih, Roh Kudus yang selalu menyertai kami berterima kasih. Tuhan telah mengingatkan kami, Tuhan, untuk menggunakan lidah, untuk memuji Tuhan, untuk memberkati orang lain, memberkati teman kami, memberkati siapapun, bukan mengutuk, bukan menghina. Karena itu mari Bapa, biarlah Roh Kudus boleh menuntun kami anak-anak-Mu untuk menggunakan lidah dengan baik, untuk memuji Tuhan, untuk memberkati. Tuhan, ampuni segala dosa kami Bapa. Kami rindu untuk selalu memuji Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati adik-adik semuanya. Hati-hati gunakan lidahmu, hati-hati gunakan lidahmu, karena Bapa di surga melihat kita semua. Hati-hati gunakan lidahmu. Ya, sekali lagi. Hati-hati gunakan lidahmu, hati-hati gunakan lidahmu, karena Bapa di surga melihat kita semua. Hati-hati gunakan lidahmu.